Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung masih muda, mumpung masih punya kesempatan, mumpung masih hidup, mendekatlah kepada majelis-majelis ilmunya para ulama, biar tidak tersesat, biar mendapatkan petunjuk dari Allah. Innal huda hudallah. Sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bi'niyati astaghfir min ونوره دليل لقلبي عندك لوحيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهبني به فتحا وعلما وحكمة ورزقي يا ربي بالقبض وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام الأئمة فيهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ali Imran 61. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqqu wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fi, maka barang siapa hajjaka menolak engkau, menantang engkau, berdebat dengan engkau ya Muhammad, fihi dalam hak
tentang hak mir rabbika dari Tuhan engkau, tentang kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di ma ja'aka, dari setelah apa yang datang kepada engkau ya Muhammad, minal ilmi, dari pengetahuan, dari ilmu. Fakul, maka katakan ya Muhammad, ta'alau, mari, nad'u, ajaklah abana'ana, anak-anak kita, wa abana'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan ajaklah juga istri-istri kita, wa nisa'akum, dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, dan ajaklah diri kita dan diri kalian. Tsumma, kemudian, nabtahil, kita bersumpah, kita muhabalah, wa naj'al, fa naj'al, maka dengan mubahalah itu naj'al, menjadikan, laknatullah, laknatnya Allah, alal kadhibin, atas orang-orang yang berdusta. Jadi muhabalah itu sudah ada sejak zamannya kanjeng Nabi Muhammad. Laknat melaknat, tapi yang diminta di sini adalah laknatnya Allah bagi orang yang berdusta. Makanya orang yang berdusta itu mendapatkan laknat dari Allah. Ini tentang akidah, ini tentang keyakinan. Sejak zamannya kanjeng Nabi Isa sudah perselisihan, ini sudah ada. Ada yang menganggap kanjeng Nabi Isa itu sebagai Tuhan, ada yang menganggap Sayyidatuna Maryam juga Tuhan. Sudah ada sejak zaman kanjeng Nabi Isa perselisihan tentang ketuhanan. Ada yang bilang kanjeng Nabi Isa ini adalah ibnullah, anaknya Allah. Padahal kanjeng Nabi Isa waktu kecil ditanya, kamu ini anaknya siapa? Kamu ini siapa? Wahai bayi, dijawab oleh kanjeng Nabi Isa waktu bayi, ana Abdullah, saya ini hambanya Allah. Namun waktu itu ke dalam keadaan ramai, ada yang mendengar perkataan kanjeng Nabi Isa yang kecil itu, yang bilang ana Abdullah, ternyata ada yang dengar ana ibnullah. Ini kesalahan kuping dalam mendapatkan sebuah informasi. Kanjeng Nabi Isa bilangnya Abdullah, tapi ada sebagian yang datang mendengarnya ibnullah. Terus berkepanjangan permasalahan itu. Bahkan dari yang tidak percaya kepada kenabian kanjeng Nabi Isa mempunyai strategi, rencana yang tersembunyi, yaitu untuk membunuh kanjeng Nabi Isa. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Isa diselamatkan. Faman hajjaka, maka barang siapa yang menentang engkau ya Muhammad, maka barang siapa yang berdebat dengan engkau ya Muhammad, tidak mau terhadap pendapatmu ya Muhammad, yang hak itu, pendapatmu yang hak yang dari Allah itu, fihi, di dalamnya tentang kebenaran itu, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, dari setelah apa yang datang kepada engkau ya Muhammad, minal ilmi, dari
pengetahuan, dari informasinya gaib. Itu yang dinamakan wahyu. Informasinya gaib, tahu secara detail Kanjeng Nabi Muhammad karena diberi wahyu oleh Allah. Itulah kebenaran ilmu yang datangnya dari Allah. Makanya sampai itu wajib menuntut ilmu, wajib mencari ilmu, karena mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi gimana? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dimulai sejak kapan? Dari sejak kecil, buayan ibu, dalam pelukan ibu, dalam kasih sayang ibu, sampai kita masuk ke liang lahat. Makanya nggak ada batasan umur dalam mencari ilmu. Kalau kita sudah mempunyai ilmu, kalau kita sudah mempunyai iman, maka oleh Allah akan diangkat derajatnya. Yarfa'illah, gimana kemarin? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi diangkat oleh Allah barang siapa yang mempunyai iman di dalam hatinya di antara kalian, dan juga diangkat oleh Allah derajatnya orang-orang yang diberi ilmu. Gimana kalau memberi ilmu Allah, kalau sampean tidak datang menjemputnya? Gimana Allah akan memberi ilmu kepada kalian kalau kalian malas-malasan? Gimana Allah mau memberi ilmu kepada kalian kalau kalian kerjaannya cuma tiduran ya? Harus semangatnya, harus semangat mencari ilmu itu. Waqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi ini sudah ngengkel-ngengkel, sudah menganggap benar-benar sendiri, yang sana menganggap benar, yang sana menganggap benar, yang lain berdusta, menuduh yang lain berdusta. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengajak anak-anaknya, anak cucunya. Siti Fatimah diajak, Hasan Husain diajak, Sayyidina Ali diajak, wa nisa'ana wa nisa'akum, Sayyidatuna Aisyah diajak, wa anfusana wa anfusakum, dan beliau juga hadir untuk melaksanakan apa? Mubahalah. Sumpah siapa yang benar-benar jujur, benar-benar benar, minta kepada Allah untuk dilaknat siapa di antara mereka yang berdusta. Itu namanya mubahalah. Mubahalah ini juga ditafsirkan mula'anah, minta dilaknat bagi orang yang berdusta. Makanya sampai nggak boleh berdusta, karena dusta itu
kakek moyangnya penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi kalau orang sudah kebiasaan, sudah menjadi budaya dia itu berbohong, tandanya di dalam hatinya orang itu banyak penyakitnya. Dan terus bukan cuma di dadanya, bukan cuma di hatinya, akhirnya menjalar ke tubuhnya ya. Inna hadza lahuwal qasasul haq, sesungguhnya ini kejadian mubahalah ini lahuwal qasasul haq, sungguh itu adalah kisah yang benar, pernah dialami oleh kanjeng Nabi Muhammad. Tatkala kanjeng Nabi Muhammad dibilang pendusta, karena kanjeng Nabi Muhammad dibilang tukang syair dan tukang sihir oleh orang-orang, dan menganggap kanjeng Nabi Muhammad salah, sesat. Makanya oleh Allah disuruh untuk mubahalah. Yang pertama kali angkat bicara menentang adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, dengan mengucapkan apa kepada kanjeng Nabi Muhammad? Mengucapkan apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Setelah Abu Lahab bilang seperti itu, berkata seperti itu kepada kanjeng Nabi Muhammad, turunlah ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Karena nggak mau diajak, malah menuduh sebaliknya, malah mengingkarinya. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada dari Tuhan itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa nolong. Tuhan-Tuhannya itu tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah, sungguh dialah Al-Aziz, maha perkasa, maha mulia, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Mulia Allah itu, maha mulia Allah itu. Semua kita butuh Allah, dan Al-Hakim Allah itu, bijaksana Allah itu. Setiap perintahnya, setiap larangannya untuk kebaikan kita semua. Fa in tawallau, maka jikalau mereka menolak, mungkur mereka, menentang mereka, wa innallaha alimun bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, kepada orang-orang yang berbuat fasad, kerusakan. Jadi yang menentang baik secara zahir maupun hanya di hatinya, Allah itu mengetahui. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang perusak iman, terutama perusak iman dan keyakinan. Jangan sampai. Makanya orang Islam itu dibagi dua, ada yang mukmin, ada yang fasik. Ya, yang fasik ini itulah yang membuat imannya menjadi rusak. Kalau orang mukmin memang dia percaya kepada Allah lahir maupun batin, tapi kalau orang fasik hanya mulutnya saja, namun hatinya tidak, itulah yang dinamakan bil mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan, terutama kerusakan hatinya, kerusakan imannya. Makanya sampean mumpung masih muda, mumpung masih punya kesempatan, mumpung masih hidup, mendekatlah kepada majelis-majelis ilmunya para ulama, biar tidak tersesat, biar mendapatkan petunjuk dari Allah. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu
miliknya Allah. Kalau sampai sudah dikasih petunjuk oleh Allah, diluruskan semua niatnya, diluruskan kehidupannya, diluruskan semua akidahnya juga diluruskan. Makanya kita setiap hari kita sholat 17 rakaat sehari semalam, wajib di dalamnya kita membaca suratul Fatihah yang di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah ya, untuk ditunjuki ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para masyayikh. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang sukanya maghdub, sukanya marah alaihim waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang bisa tersesat kalau tidak punya petunjuk. Orang gimana mau punya petunjuk kalau nggak punya ilmu? Tersesat ya. Ikutilah kanjeng Nabi Muhammad, ikutilah para nabi terdahulu sampai pada kanjeng Nabi Muhammad. Dan zaman sekarang diteruskan oleh pewarisnya kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Para ulama terus berjuang, karena kebaikan itu asalnya dari Allah. Kalau keburukan asalnya dari hawa nafsu kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan.
Gusti, mohon ampunanmu atas dosaku, ayah ibuku, atas dosaku, ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Gusti, mohon ampunanmu atas dosaku, ayah ibuku, atas dosaku, ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah